Jadi pertanyaannya, boleh nggak qadha sholat dilakukan setelah subuh atau setelah asar, di mana waktu itu kan nggak boleh melakukan sholat sunat gitu kan? Jawabnya sebenarnya karena qadha itu wajib, maka boleh dikerjakan setelah subuh, boleh dikerjakan setelah asar. Yang tidak boleh itu kan sholat sunat. Yang kita kerjakan kan mengqadha sholat wajib, berarti sholat fardu gitu kan. Cuma ada ulama berpendapat mengqadha setelah subuh, setelah sholat subuh ya, atau setelah sholat asar, ini boleh asal tidak menjadi kebiasaan. Artinya nggak dibiasain, jangan dibiasain, sengajain gitu kan. Besok aja habis subuh, besok aja habis subuh, selalu begitu, itu nggak boleh menurut sebagian ulama ya. Jadi sebaiknya kalau mau qadha ya qadha dulu baru subuh, kecuali kasusnya kayak tadi, subuhnya memang sudah mepet ya. Kalau subuhnya udah mepet, waktunya sudah tinggal sedikit, ya subuh dulu. Intinya nggak apa, asal jangan jadi kebiasaan. Itu menurut sebagian ulama begitu ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Silakan Ustaz. Bab sholat sunnah Pak Ustaz. Ya silakan. Apakah setiap sholat sunnah nggak usah baca takbiratul ihram? Perasaan saya lihat orang-orang pada sholat sunnah cepet banget gitu Pak Ustaz. Takbiratul ihram maksudnya? Iya, bacaan takbiratul ihram. Allahu Akbarnya kan? Iya, Allahu Akbar terus saya cepet. Terus sholat tarawih juga kadang-kadang kan imam juga takbir langsung baca sholat surat gitu. Oh, jadi nggak pakai doa iftitah? Iya itu. Iya. Jadi hukumnya doa iftitah itu memang sunat, tapi ada yang berpendapat doa iftitah itu wajib. Nanti bab sholat kita baca nanti ya. Jadi sunnah membaca doa iftitah. Wakilah ya cipu, tapi ada yang berpendapat wajib. Jadi memang kalau kita Allahu Akbar, ini sholatnya usolli fardul asri, Allahu Akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim, itu boleh, itu sah, tapi nggak sempurna. Sholatnya tidak sempurna, itu sekedar sah ya. Kalau sekedar sah ya ibarat rumah ya, sekedar berdiri, nggak dicat, nggak ada taman, tiangnya pun belum diaci gitu kan. Jadi rumah ya asal rumah, tapi gitu loh, nggak indah. Kalau pengen indah ya iftitahnya dibaca ya, suratnya dibaca, walaupun surat juga nggak wajib. Rakaat pertama habis sholat tolin amin langsung Allahu Akbar ruku, ya nggak apa-apa juga ya kan ya. Tapi masa iya kita sholat mau begitu ya kan? Padahal ulama-ulama dulu tuh sholatnya sudah sempurna aja masih merasa kurang. Yang sunat-sunat udah dikerjain tapi masih merasa kurang, maka kemudian diperbanyak sholat sunat buat nambel kalau ada sholat wajib yang kurang ya, kurang sempurna, ditambal dengan pahalanya sholat sunat. Intinya boleh ya, Allahu Akbar langsung Fatihah boleh. Kalau kita mau melakukan sekali-sekali nggak apa-apa. Misalnya pas bulan Ramadan terawih, kebetulan Anda harus segera pergi keluar kota, kalau saya terawihnya harus sempurna dari iftitah dulu, saya ketinggalan pesawat, ya nggak apa-apa sekali-sekali Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim amin ruku langsung sampai Allahu liman hamidah. Selalu nggak pakai doa iftitah, nggak pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira, nggak baca itu, nggak apa-apa. Tapi ya jangan dibiasain ya. Buat acara-acara insidentil boleh lah ya, pas buru-buru daripada nggak sholat sunat ya udahlah misalnya. Intinya itu sunat, walaupun ada yang berpendapat wajib. Makmum masbuk itu ini ya, makmum masbuk kalau dia makmum ini masih memperkirakan akan bisa ya dengan apa namanya, dia ragu lah, saya nanti bakalan kalau dengan iftitah ini bakalan bisa ngejar Fatihah apa enggak. Itu sebaiknya memang langsung baca Al-Fatihah. Walaupun baca boleh misalnya, kalau nggak yakin ya enggak, saya nggak yakin akan kehabisan waktu maka saya iftitah dulu, itu boleh. Cuma nanti begitu Fatihah belum selesai, imam sudah rukuk, dia nggak boleh rukuk. Kenapa? Makmum masbuk itu harusnya begitu Allahu Akbar baca Fatihah gitu loh. Ini nggak Allahu Akbar baca iftitah dulu, sehingga waktu imam rukuk Fatihah dia belum selesai gara-gara waktunya kepake untuk iftitah. Jadi gimana? Dia harus tetap membaca, meneruskan Fatihah,
lamanya sama dengan lamanya iftitah. Artinya misalnya kalau dia banyak, kan ada iftitah yang pendek, misalnya dia iftitah 3 detik, ya udah imam rukuk tambah lagi 3 detik baru boleh rukuk, gitu kan. Nah, bagaimana kalau sampai saya menyelesaikan Fatihah untuk nambelin yang kepakai untuk iftitah tadi, ya. Misalnya iftitah saya panjang sampai setengah menit, sehingga imam rukuk saya tetap terusin Fatihah sampai setengah, tapi akhirnya imam sudah sampai Allah liman hamidah, imam sudah berangkat sujud, berarti udah ketinggalan 2 rukun, batal sholatnya. Jadi intinya begini, kalau makmum masbuk begitu Allahu Akbar bacalah Fatihah, pas dapatnya sampai iya karena butuh imam rukuk, ya udah ikut rukuk, jangankan segitu, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, imamnya Allahu Akbar rukuk, wajib ikut rukuk. Karena memang Fatihahnya makmum ditanggung imam. Atau jangankan begitu, kita sampai masjid imamnya sudah rukuk, ya udah Allahu Akbar langsung ngejar rukuk, nggak usah baca apa-apa, Allahu Akbar langsung rukuk, nggak usah Fatihah, nggak usah Bismillah. Nah, ngejar rukuk itu kalau memang Allahu Akbar saya selesai takbiratul ihram, imam saya masih rukuk. Tapi kalau imamnya sudah bangun nggak boleh. Ini masih banyak kita lihat, imamnya sudah sami Allah liman hamidah, dia tetap ngejar, memaksakan Allahu Akbar, rukuk sendiri sami, nggak boleh. Imam makmum masbuk boleh rukuk kalau dia begitu selesai Allahu Akbar imamnya masih rukuk. Kalau pas Allahu Akbar imamnya pas lagi bangun, ya sudah berdiri aja. Gimana? Berarti yang ini dia nggak dapat 1 rakaat. Artinya kalau kebetulan imam pas rakaat pertama rukuk, rakaat pertama saya datang Allahu Akbar, imamnya bangun, ya sudah saya nggak boleh rukuk, nggak boleh. Kalau rukuk juga batal. Terus gimana? Ya sudah terus aja ngikut imam, cuma nanti imam salam saya nambah 1 rakaat karena rakaat yang pertama saya gagal untuk dapat. Jadi makmum masbuk bisa dapat 1 rakaat bersama dengan imam kalau dia bisa rukuk bareng dengan imam minimal 1 tumakninah. Tumakninah itu waktu cukup subhanallah, imam lagi rukuk, saya Allahu Akbar ngejar rukuk, pas subhanallah gitu imam sami Allah liman hamidah, saya ikut bangun, dapat 1 rakaat. Jadi ukurannya makmum masbuk harus sempat rukuk bareng dengan imam baru dapat 1 rakaat. Kalau tidak, makmum masbuk berangkat rukuk, imamnya bangun dari, nah ini nggak dihitung berarti papasan, berarti kan nggak sempat bareng rukuk dengan ini. Kita lihat ya, di masjid masih banyak itu imamnya di sama Allah, ya Allah Akbar, ya Allah, ini kesian. Kenapa? Karena nggak ngaji tadi ya. Jangan disangka nanti kan nggak tahu, masa nggak dimaafkan sama Allah ya. Nggak tahu yang dimaafkan itu ya. Jadi orang jahil, orang tidak tahu itu ada 2. Ada orang tidak tahu yang dimaafkan oleh Allah, ada orang yang tidak tahu tapi tetap nggak dimaafkan. Yang pertama nggak tahu yang dimaafkan itu orang dia nggak tahu hidupnya di daerah yang memang nggak ada ulama, atau hidupnya di tengah hutan, boro-boro nyari ulama gitu kan, nyari ustadz, nyari teman aja susah, yang ada monyet. Akhirnya dia nggak tahu dimaafkan, gitu kan? Atau dia tinggal di daerah pedalaman yang memang Islamnya sangat-sangat minus, hampir nggak ada yang tahu lah hukum Islam, taunya ya sholat ya asal-asalan. Gimana? Di akhirat nggak tahu dimaafkan. Tapi kalau nggak tahu tapi hidup di tengah kota Jakarta yang banyak pengajian, banyak ustadz, tapi nggak tahu, nggak dimaafkan. Kenapa? Imam sudah bangun, kamu tetap rukuk. Nggak tahu malaikat, kebubar, salah sendiri. Kenapa nggak tahu? Kan ada pengajian di Al-Firdaus, gitu kan? Jadi tidak tahu yang. Jadi kalau orang sini sampai sholatnya salah, walaupun alasannya nggak tahu, tetap tidak dimaafkan karena di sini banyak orang yang bisa ditanya, banyak tempat belajar, ya. Jadi jangan sampai nggak ngaji. Pengekasian tadi, hidupnya kadang-kadang di samping masjid, tapi sholat nggak bisa. Di masjid ada pengajian, imam sudah bangun dia tetap rukuk, sholatnya tidak sah. Silakan yang lain. Pak Ustadz, saya punya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, sesuai topik ini masalah sholat. Nah, sholat itu ada 5 waktu. Nah,
Yang paling bukan paling ya, yang sering bermasalah di saya itu di sholat subuh. Ketika saya sekolah dulu, guru saya mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ketika saya sekolah itu memang masjid jauh dari rumah, apalagi kalau besoknya hari Minggu. Nah, itu sudah pasti saya tidurnya sampai siang. Tuh. Oleh guru saya itu memang ketika azan subuh, nah itu nggak kedengaran di saya, tapi guru saya bangun, saya dibangunin, tapi saya nggak bangun sampai matahari terbit. Sadar dibanguninnya, tahu dibangunin? Ya antara sadar dan nggak sadar itu. Nah ketika saya bangun sudah terbit matahari itu. Dan guru saya sholat, saya bilang ini udah terbit matahari, daripada nggak sama sekali. Dan saya sholat. Sekarang saya tinggal nggak jauh dari masjid, ya paling jarak beberapa rumah lah. Setiap kali azan subuh itu jam 5 kurang 15, itu sudah pasti kedengaran telinga saya. Nah, keseringannya saya kedengaran tanpa di bawah alam sadar saya, itu saya tidur lagi, dan nanti bangun menjelang matahari terbit 5:30, yang jadi 5:30 itu. Nah, kadang matahari terbit ketika masih gelap gitu kan, itu saya tetap sholat. Nah, ketika sudah terbit saya kembali lagi ke teori guru saya dulu. Mudah-mudahan ini hanya terjadi pada saya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang topik saya ini gitu? Saya tuh bingung mau tetap sholat ya, waktu matahari terbit tetap sholat. Iya, ya? saya tetap sholat gitu, karena kan saya teringat ke guru saya, ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Karena saya belum mendengar masalah kodok sholat subuh. Oh boleh gitu. Jadi walaupun matahari sudah terbit, gitu kan, saya tetap sholat subuh Ya. karena kewajiban gitu. Nah, di samping itu yang saya ceritain tadi, sebenarnya batas sholat subuh itu sampai jam berapa gitu. Karena kan setelah sholat subuh ada sholat duha itu. Nah, terlepas pemahaman saya yang kurang, tapi sebenarnya saya sudah tahu gitu. Cuman bukan saya sengaja untuk meninggalkan sholat subuh, enggak, padahal saya tahu, karena itu di bawah alam sadar, nggak sering tapi pernah gitu. Mudah-mudahan hanya terjadi pada saya. Namun komentar Pak Ustadz. Ya. Yang kedua terkait hadis bahwa setiap anak Adam yang meninggal dunia, nah itu lepaslah semua amal kebajikannya kecuali 3 perkara. Nah, yang pertama itu ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal jariahnya, nah yang ketiga doa anak yang mendoakan orang tuanya, anak kandung itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya anak bukan anak kandung tapi mendoakan itu. Nah, itu juga mohon komentarnya. Yang kedua terkait anak kandung, berarti kan punya orang tua. Orang tua itu misalnya saya bapak ibu saya, kakek nenek saya, moyang dan lain sebagainya. Nah, terkait orang tua juga, orang tua banyak sekali kan, orang tua dari pihak istri, mereka juga punya orang tua juga. Sementara saya pun yang orang tua kandung, ada juga orang tua angkat, ada juga paman, ada juga yang banyak lah gitu. Nah, terkadang dalam acara saya punya arisan gitu kan, yang menurut saya keluarga saya itu berlebihan. Jadi setiap doa itu semua disebutin. Jadi nyebutin nama orang tua itu mungkin habis sekitar 15 menit, mungkin bisa lebih. Bahkan kalau ada yang lupa, itu disuruh tanya siapa lagi yang mau diinin. Nah, sebatas mana sih yang namanya orang tua itu gitu? Apakah memang doanya kita sebagai anak ini memang semua orang tua sudah sebutin gitu kan? Atau memang ya Pak Ustadz punya komentar sendiri gitu. Ini saya kira cukup dari saya, mohon penjelasan dari Pak Ustadz.
Ya, yang pertama tentang sholat ya. Waktu sholat ya, memang pembahasan tentang waktu sholat belum nyampe ya. Waktu sholat fardu itu semuanya nyambung kecuali sholat subuh dan duhur ya. Jadi kalau duhur masuk waktu duhur, duhur habis berarti asar, asar habis berarti maghrib, maghribnya habis berarti isya, isya habis berarti subuh. Artinya kalau masih belum subuh masih boleh sholat isya. Kalau masih sholat isya, masih waktu isya berarti nggak boleh. Nah, subuh habis ini nggak langsung duhur, tapi masuknya memang duha. Jadi masuknya waktu subuh itu mulai terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Nah, fajar shodiq itu apa? Kan ada fajar shodiq, fajar kadhib. Kadhib itu fajar disebut bohong, nggak usah artinya aja, tapi itu nama. Kita kalau mau praktek melihat fajar shodiq dan kadhib, ya kita harus cari laut lepas di sebelah timur ya. Timur ya, kalau ru'yah hilal barat, kita ke timur karena yang mau kita lihat matahari ya. Biasanya itu kira-kira 10 menit sebelum atau 5 menit sebelum masuk waktu subuh itu ada sinar putih tapi memancar ke atas lurus kayak senter gitu ke atas, lama-lama hilang putih ini, kemudian keluar lagi tuh di semua permukaan laut ini keluar putih rata dari ujung kanan ujung kiri naik bareng. Nah ini fajar shodiq namanya. Kalau kadhib itu baru memancar memanjang kanan kirinya gelap. Jadi nggak lama hilang terus nanti muncul. Jadi seolah-olah matahari masih jauh, jadi yang nyampe ke langit kita cuma sinar utamanya aja. Begitu udah dekat seolah-olah mau nongol dari ujung laut sana, itu sinar putih gitu, si panjang laut itu keluar. Yang kemudian nanti paling tengah ya paling putih nongol matahari. Nah ini fajar shodiq sampai keluar matahari. Nah tadi yang ceritakan kalau dia tidur dibangunkan dan dia tahu bahwa itu sadar, artinya sadar, dibangunkan subuh cuman karena sangat ngantuk ya, disebut tadi alam di bawah sadar ya. Pokoknya gini aja lah, kalau bangun subuh bangun atau dengar adzan malah narik selimut gitu kan, ini yang sudah dosa. Tidur yang keduanya ini setelah dengar adzan tidur lagi, ini tidur yang dosa. Sudah dibangunkan tidur lagi, ini tidur yang dosa gitu loh. Kecuali nggak ada yang bangunin, adzan subuh nggak kedengeran, bangun-bangun jam 7 matahari terbit, ini nggak dosa. Tapi kalau subuh udah dibangunin, bangun subuh, duduk sebentar ngantuk tidur lagi, artinya dia tahu kalau dibangunkan tadi, berarti dia tahu kalau tadi dibangun. Kecuali gini, kamu tadi kenapa nggak sholat subuh udah dibangunin? Nggak ada kok. Lah tadi kamu enggak, bener-bener nggak merasa, bener-bener tidak. Kecuali kamu kenapa dulu? Aku setengah sadar setengah enggak, tapi tadi aku. Ya berarti ada kalau dibangunin itu kan. Artinya dia sudah ingat bahwa ada yang membangunkan dan subuh. Nah itu kalau tidur lagi itu dosa. Nah kalau bangun-bangun sudah terbit matahari, memang yang namanya qadha itu mengerjakan sholat di luar waktu. Kalau waktu subuh tadi dari terbit fajar shodiq sampai terbit matahari itu waktu subuh, berarti seandainya subuh dikerjakan ketika matahari sudah terbit, namanya qadha. Namanya qadha. Ya itu yang disebut tadi, kata gurunya tadi, daripada enggak mendingan telat. Ya telat itu namanya qadha gitu loh. Jadi enggak bertentangan. Qadha itu yang mengerjakan setelah terbit matahari itu qadha. Dan memang begitu gitu. Itu soal ini. Terus pertanyaan kedua tentang ya, jadi hadis Nabi memang ya, idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi wa rajulin sholihin yad'ulah gitu kan. Ini kalau kita lihat di hadis cuma 3 ini, bahwa setelah orang ini meninggal semua amal terputus, artinya orang itu tidak bisa lagi berproduksi pahala ya kan, rapotnya sudah ditutup gitu kan, nggak bisa lagi memperbaiki rapot dengan diri sendiri. Yang bisa kalau dia meninggalkan sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir pahalanya. Kalau sedekah biasa, Ustaz Ibrahim bikinin saya kopi, ini pahalanya sekali, saya minum ya udah pahalanya selesai sekali. Tapi kalau
dibelikan semen, disumbangkan masjid, ini yang menjadi sedekah jariah. Selama masjid itu masih dipakai, maka pahala senilai semen itu terus mengalir ke kuburan. Dan sebaiknya kita punya itu. Karena kalau kita mendoakan keturunan, mengandalkan keturunan, anak insya Allah masih doain, cucu insya Allah masih. Tapi jatuh cicit, apalagi cicitnya cicit, nggak pernah ingat kita sudah. Satu-satunya yang bisa ngirim pahala ya semen kita di masjid tadi. Atau kita sengaja membeli tanah, kita bangun masjid setiap waktu sholat nih, sholat subuh yang sholat 100 orang, pahala sholat 100 orang dikirim ke kuburan kita. Pas sholat Jumat penuh tuh masjid atas bawah, sebanyak sholat orang yang sholat itu kita dapat pahala, terus mengalir pahala. Dan ini nggak harus masjid, saya punya tanah saya wakafkan buat jalan, sama. Yang penting memberi manfaat buat orang. Jadi wakaf tuh nggak mesti masjid, madrasah, enggak. Wakaf buat jalan. Atau saya punya tanah ini di kampung orang-orang nggak sehat kurang olahraga, saya wakafkan buat tempat olahraga. Ada lapangan bolanya, ada hallnya, saya wakafkan. Jadi sampai hari kiamat nggak boleh dijual nih, buat olahraga masyarakat sini. Wakaf itu sedekah jariah, artinya wakaf. Kalau sedekah biasa sekali sedekah ya pahalanya sekali. Makanya kita harus punya ini, minimal ada bisa dibangun semen 2 sak, 3 sak harus punya. Kalau perlu 1 truk, insya Allah nyesal. Nyesalnya kenapa cuma 1 truk gitu ya? Iya nyesal. Nanti di akhirat begitu tahu pahalanya semen 1 truk tadi, nyesel saya. Kenapa waktu itu cuma nyumbang 1 truk? Padahal saya mampu 2 truk, gitu kan? Nah, terus yang kedua, ilmu yuntafa'ubi. Ilmu yuntafa'ubi itu nggak mesti harus kiai ustadz, bukan. Saya mengaji, bapak-bapak ibu-ibu dapat ilmu, ketemu teman, ketemu keluarga di rumah diceritain lagi. Ilmu itu diamalkan sama orang lain, terus disampaikan orang lain lagi. Selama ilmu yang kita sampaikan masih terus ditularkan, sebanyak ilmu yang kita jelaskan lalu diamalkan orang, sebanyak itu kita di kuburan tetap dapat pahala. Waladin sholihin, anak yang soleh yang mendoakan, doa anak artinya. Nah, jadi kalau kembali ke hadis cuma 3, tapi di Quran ada kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna, itu kan doa di Quran itu. Itu doa itu nggak mesti dari anak, gitu loh. Jadi kalau boleh dikatakan ini hadis yang tadi hadis pesan buat orang tua. Hei kamu orang tua, jadikan anakmu anak yang soleh biar kamu dapat doa, gitu loh. Bahwa doa itu bisa dari siapa aja, di Quran ada banyak, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu kan doa buat orang-orang yang mendahului kita semuanya tanpa disebut namanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampuni saya, ampuni saudara-saudara saya, sabaquna bil iman, yang telah mendahului saya. Siapa? Enggak disebut namanya. Itu sampai, ya. Berarti asal saya sebutkan, ya Allah ampuni saudara-saudara saya, ampuni leluhur saya, bapak, ibu, kakek, nenek, mertua misalnya, nggak disebut itu nggak masalah, gitu loh. Guru-guru saya, misalnya saya pernah berguru kepada 1000 orang, ya Allah guru-guru saya semuanya ampuni dosanya, nggak perlu saya sebutkan namanya, itu nyampe. Hanya memang tentu kalau disebutkan itu lebih baik, ya, disebutkan lebih baik. Tapi kalau nggak apa-apa, ya. Jadi misalnya ini ila abaina wa ummahatina, apa gitu ya, bapak kita, bapaknya lagi, itu abaina. Ummahatina, ibu-ibu kita dan ibunya ibu kita, ibunya lagi, itu masuk abaina wa ummahat. Kalaupun nggak masuk, terakhir kan ada jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, semuanya dapat, gitu loh. Jadi intinya memang nggak usah dipersulit, mau doa secara jamaah boleh, atau disebutkan. Mungkin dia ada orang lebih senang kalau disebut ibu saya namanya siapa, bapak saya, kakek saya, apa, om saya sebutin. Kenapa? Dengan nyebut nama dia jadi saya ingat jasa-jasa dia, gitu misalnya. Yang di kuburan pun lebih senang, merasa terhormat karena namanya disebut. Jadi intinya memang nggak harus disebut, gitu ya. Jelas nggak nih? Kalau kurang jelas, yang bagian yang kurang jelas silahkan diulangi pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang si mayit yang memiliki hutang.
Tadi disampaikan bahwa kalau hutangnya si baik memiliki hutang dan dominasi maka akan mengambang atau menggantung. Di sini dihadapkan pada dua kondisi si mayit, di mana si mayit itu katakan tidak memiliki keluarga sehingga tidak ada yang tahu bahwa si mayit tidak memiliki hutang, dan yang kedua memang dia memiliki keluarga dan keluarga itu tahu tapi keluarga itu tidak mampu membayar hutang tersebut. Katakanlah ada sebuah dia menghutang di rentenir atau di bank yang sifat kemampuan dia membayarnya dalam jangka waktu yang tertentu, misalkan diangsur. Apakah ini hukumnya sudah dianggap membayar atau memang harus dilunasi keseluruhan? Misalkan kalau rentenir yang mungkin atau di bank, misalkan di bank itu dalam dikasih jangka waktu 3 tahun untuk mengangsur, apakah kita harus membayar lunasi selama 3 tahun itu atau tetap dicicil seperti biasa? Jadi ada dua kondisi di mana si mayit tidak memiliki keluarga sehingga tidak tahu bahwa si mayit itu memiliki hutang, dan yang kedua adalah memang si mayit itu memiliki keluarga tapi kemampuan keluarganya dalam membayar hutangnya hanya bisa untuk diatur. Itu hukum dan penyelesaiannya bagaimana? Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya gini, utang itu aslinya tanggung jawabnya mayit. Apakah keluarga wajib membayar utangnya? Jawabnya sebenarnya tidak. Jadi keluarga membayar utang itu semata-mata itu bakti dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau mau ngomong kasar inilah, kan inti yang utang, inti yang menikmati, masa saya yang bayar, kecuali dia punya warisan. Kalau almarhum punya warisan, warisannya belum boleh dibagi-bagi kalau utangnya belum lunas, gitu kan? Kalau ada orang mati nggak punya warisan, utangnya banyak, ya apa keluarganya harus dipaksa? Tidak. Kalau keluarganya misalnya kita kesian, kita patungan, kita bayar, ya itu bagus. Kalau tidak pun keluarga nggak dosa. Itu kan kelakuan yang utang dia. Harusnya yang tanggung jawab memang dia lah. Kalau utang dibebankan keluarga, namanya mindahin dosa ini. Nggak ada la taziru waziratun wizra ukhra. Nggak ada dosa nanggung dosa orang lain, gitu loh. Jadi ya semuanya ditanggung sendiri. Intinya kalau ada orang punya utang nggak punya keluarga, ya salah sendiri. Kenapa nggak punya keluarga ngutang? Harusnya nyadar juga, gitu loh. Atau minimal mesen sama teman kalau misalnya. Nah, kaitannya dengan di bank tadi. Kalau di bank itu yang saya tahu, nggak tahu benar apa salah, ada sistem kredit itu kalau saya mati otomatis lunas karena itu diasuransikan, gitu loh. Kalau ini yang terjadi berarti lunas, gitu loh. Ya, betul lunas. Ya, karena itu diasuransikan. Tapi kalau enggak, ya, karena memang itu perjanjian dari awal, memang ada asuransi yang mau membayari utangnya. Utang digedein. Ya kan? Ini mau nambah lagi kalau gitu. Kalau yang rentenir meninggal, Bang. Enggak, tapi kalau rentenir haram baik yang ngutangin, begitu juga yang utang, dua-duanya. Karena suburnya rentenir, karena ada yang orang yang masih mau ngutang, gitu loh. Yang itu memang haram, bunganya benar-benar menyekek gitu ya, nyekek itu nggak boleh. Jadi kalau ada rentenir ya sampai dia masih hidup. Di sini kalau ada rentenir keliling masih hidup, berarti yang salah orang sini juga, ngapa dipakai? Kalau pengen dia rentenir hilang, ya orang sini jangan ngutang ke rentenir. Kan masih banyak orang-orang Betawi dulu tuh kadang-kadang lama-lama diusir dari rumahnya, dari punya kontrakan akhirnya malah kontrak. Kenapa ya gitu pakai rentenir itu? Kan bunga berbunga, gitu kan? Tagihan hari ini nggak kebayar, nggak apa-apa, sengaja kadang-kadang nggak usah dibayar. Tapi yang tagihan hari ini dicatat utang baru berbunga lagi, plus bunganya, ya. Jadi memang kalau bisa nggak usah utang, kalau bisa. Tapi kalau memang harus, anak saya harus kuliah, sementara kalau nggak segera bayar di DO, ya nggak apa-apa utang. Saya pengen punya rumah, bisanya kredit, ya silakan. Namanya darurat. Tapi kalau enggak, utang buat apa? Teman-teman pada ke Bali, saya utang juga akhirnya ikut. Ngapain kalau gitu? Nggak usah. Ya, apalagi cuma utang buat senang-senang, nggak usah. Ya, tahan nafsu, ya, jangan ngumbar nafsu. Tapi kalau yang baik-baik, saya harus punya motor. Kalau nggak punya motor, saya telat terus di kantor. Gitu kan? Dan dengan kredit motor justru lebih murah, gitu misalnya. Jadi uang saya yang buat naik bis tiap
bulan ini kalau saya kumpulkan ada 700.000 ini cukup buat bayar cicilan. Satu sisi itu, dan sisi lain saya lebih bisa ke kantor lebih cepat, sampai rumah lebih cepat, ya nggak apa-apa ngutang gitu kan. Yang penting tadi yang bagus kalau kita terpaksa harus ngutang, catat, walaupun nggak sekarang kita nggak perlu cerita ke keluarga, catat, taruh di lemari, taruh bawah tumpukan baju. Kita meninggal kan dibuka ke lemari kita, ketahuan nih nyawa utang ternyata tukang sayur, nggak pernah bagi duit, nggak pernah ngajak jalan-jalan, kira utang gitu. Walaupun dengan dumel gitu, tapi kan tetap aja kalau utangnya almarhum harus dibayar kalau punya warisan. Jadi warisan itu nggak boleh dibagi, dinikmati keluarga. Kalau satu utang kepada Allah lunas. Utang kepada Allah itu apa? Pernah nazar, kurang tahu pernah nazar tapi nggak dijalankan, itu jadi utang. Atau harusnya udah kewajiban haji tapi nggak pergi haji karena ini, karena itu, karena kesibukan, padahal mampu, berarti utang kepada Allah juga. Atau ada zakat yang belum dibayar, keluarin zakatnya. Utang belum lunas, cari utang kepada manusia, ada nggak? Ada. Jualin tanah buat bayar utang, ada sisanya, bagi. Nggak ada, ya sudah, berarti memang mayit maunya mati membawa harta-hartanya semua, anak cucunya ditinggalkan tetap miskin gitu. Ada kan orang mau mati aja sakit dulu, hartanya semua dijual-jualin, tanahnya lebar habis, tinggal rumahnya dong, mati akhirnya. Yang lain silakan. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, jadi sholat subuhnya tinggalan, terus kebetulan hari itu hari Jumat, karena hari Jumat kan kita biasanya sholat tahiyat ke masjid atau sholat qobliyah sebelumnya. Ketika itu kan mungkin sholat qadha subuh di masjid, sedangkan tahiyatul masjid itu di masjid aja. Karena yang saya tahu Gimana? wajib diadili sunnah bahwa Terus? Nah itu hukumnya bagaimana? Maksudnya masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid, enggak ya. Jadi gini, tahiyatul masjid artinya sholat sebagai penghormatan kepada masjid. Ya, jadi kalau kita masuk masjid disunahkan menghormat masjid dengan cara sholat, kecuali Masjidil Haram. Kalau yang ada Ka'bahnya itu tahiyatul masjidnya begitu masuk tawaf dulu, tawaf keliling 7 kali sebagai tahiyatul masjid. Kalau di masjid di sini masuk, setiap orang masuk masjid disunahkan kasih penghormatan kepada masjid dengan cara sholat. Nah, ketika memang saya nggak mau melakukan sholat wajib, maka tahiyatul masjid itu bentuknya sholat sunat aja, usolli sunata tahiyatul masjid. Tapi sebenarnya setiap orang yang masuk masjid langsung sholat, apapun sholatnya itu sudah tahiyatul masjid. Saya sampai masjid pas jamaah subuh sudah dimulai, kan nggak mungkin saya berdiri di belakang sholat sunat. Gimana? Langsung gabung sholat subuh. Ini sudah tahiyatul masjid. Kenapa? Saya masuk masjid nggak duduk, nggak kenapa-napa, langsung sholat. Jadi kalau mau kodok subuh ya nggak apa-apa. Hari Jumat dari rumah masuk masjid, usolli fardhu subhi kodokan, itu sudah sekaligus tahiyatul masjid. Sama dengan puasa hari Senin, hari Kamis. Itu kan sebagai penghormatan juga, bahwa Senin dan Kamis diperintahkan puasa kan itu hari yang baik, dimana kata Nabi 2 hari itu amal kita dilaporkan kepada Allah. Maka kata Nabi setiap Senin dan Kamis itu amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Maka saya senang, saya pengen ketika amal saya dilaporkan saya sedang puasa, maka puasa Senin Kamis. Berarti yang penting Senin Kamis itu kita puasa, gitu loh. Bagaimana kalau saya kodok Ramadan di Senin dan Kamis? Oh dapat, Ramadannya dapat, Senin Kamisnya juga dapat. Ada ibu-ibu punya utang puasa Ramadan, di kodoknya selalu beli Senin dan Kamis. Nggak apa-apa, niatnya juga. Saya lihat besok uang kodok puasa Ramadan sekalian puasa Senin Kamis, boleh. Hari Arafah pas jatuh hari Kamis, hari Arafah jatuh hari, niat 2, niat puasa Arafah sekaligus niat puasa Kamis, dapat dua-duanya. Jadi intinya gitu. Jadi
Yang penting itu hari itu puasa, gitu kan. Sama juga orang masuk masjid, yang penting jangan duduk, sholat dulu. Itu namanya tahiyatul, meskipun sholatnya sholat wajib, gitu kan. Ya kalau harus tahiyatul masjid, masuk masjid imam sudah qomat ya, masa saya tahiyatul masjid malah salah, ikut aja langsung sholat. Makanya lihat deh, kalau kadang-kadang hari Jumat misalnya, orang masuk masjid, dia nggak duduk, berdiri aja. Kenapa? Dia tahu bentar lagi ada qomat. Sebab kalau saya tahiyatul masjid dulu, saya ketinggalan jamaah takbiratul ihramnya imam. Sengaja dia berdiri aja di masjid nunggu qomat. Maksudnya apa? Begitu qomat dia sholat bareng sama imam jamaah, berarti dia dapat 2. Sholat jamaah sama tahiyatul masjid. Jelas ya? Cukup ya saya kira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah kita semakin baik, semakin berkualitas, menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.